Hari ini saya Dr. Budi Santoso akan membahas gejala dan tanda-tanda kanker usus besar yang sangat halus dan tidak boleh Anda abaikan. Kanker usus besar adalah salah satu kanker yang sangat mematikan. Di satu sisi ini adalah salah satu kanker yang paling dapat dicegah jika Anda mendeteksinya lebih awal. Tetapi di sisi lain, sayangnya ini adalah salah satu kanker yang lebih fatal dan menjadi sangat sulit diobati jika Anda menemukannya pada stadium lanjut. Kita harus membicarakan hal ini di saluran nutrisi cerdas dan mengedukasi orang lain karena tingkat kanker usus besar sedang meningkat terutama di kalangan anak muda. Terdapat tren yang mengkhawatirkan di mana jumlah kasus kanker kolorektal pada orang di bawah 55 tahun telah berlipat ganda selama beberapa dekade terakhir. Kanker usus besar menjadi sangat umum pada anak muda, sehingga menurut data kanker nasional di Indonesia ini sekarang menjadi penyebab nomor satu kematian akibat kanker pada orang berusia antara 20 hingga 49 tahun. Untuk memberikan gambaran tingkat kelangsungan hidup 5 tahun, untuk kanker usus besar lokal adalah 91%, tetapi angkanya turun drastis hingga 13% setelah menyebar keluar usus besar dan mulai bermetastasis ke organ lain. Mengenali gejala awal dapat menyelamatkan nyawa, terutama nyawa kaum muda yang secara historis tidak perlu mengkhawatirkan kanker yang mengerikan ini. Jadi jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda karena deteksi dini benar-benar merupakan kunci dalam meningkatkan peluang Anda untuk selamat dari kanker usus besar. Sebelum kita menyelami tanda-tandanya, mari kita bahas secara singkat apa itu kanker usus besar atau kanker kolorektal. Kanker usus besar dimulai di usus besar atau kolon, dan seringkali kanker ini bermula sebagai polip jinak non-kanker. Tetapi beberapa dari polip tersebut dapat berubah menjadi kanker seiring berjalannya waktu. Kabar baiknya adalah jika Anda mendeteksinya lebih awal, polip tersebut dapat dengan mudah diangkat yang biasanya dilakukan selama prosedur kolonoskopi screening rutin. Dan saya akan membicarakan metode screening terbaik nanti. Namun kanker usus besar adalah salah satu dari sedikit kanker di mana screening dan pengobatan dapat dilakukan pada saat yang bersamaan. Tanda pertama, kanker usus besar yang perlu kita waspadai adalah segala jenis perubahan pada kebiasaan buang air besar Anda. Jika tiba-tiba Anda mulai mengalami sembelit atau sering buang air besar encer atau diare, itu bisa menjadi salah satu tanda awal kanker. Mengalami diare atau sembelit selama 1 atau 2 minggu bisa dibilang cukup umum dan biasanya bukan penyebab kekhawatiran besar, tetapi jika perubahan kebiasaan buang air besar itu berlanjut selama lebih dari beberapa minggu, maka itu bisa mengindikasikan masalah yang lebih serius. Alasan hal ini terjadi adalah karena usus besar bertanggung jawab untuk menyerap air dan membentuk tinja sehingga gangguan apapun pada fungsinya akibat tumor atau massa dapat bermanifestasi sebagai diare kronis atau sembelit kronis. Kanker usus besar dapat menyebabkan diare karena pertumbuhan atau massa di usus besar mengiritasi lapisan usus yang kemudian akan meningkatkan sekresi air dan mempercepat waktu transit materi pencernaan, dan itulah yang memicu diare. Terkait sembelit, hal itu biasanya muncul jika tumor menciptakan penyumbatan fisik yang dapat memperlambat atau mencegah keluarnya tinja. Jika Anda pernah mengalami pola diare dan sembelit yang bergantian itu, sebenarnya bisa menjadi sinyal bahwa pertumbuhan kanker di usus secara berkala menyumbat usus besar. Tanda berikutnya yang perlu kita diskusikan adalah penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Kanker di usus besar menyebabkan penurunan berat badan dengan dua cara berbeda. Pertama, kanker usus besar secara fisik dapat mengganggu penyerapan nutrisi yang tepat di usus. Dan kedua, banyak kanker termasuk kanker usus besar menyebabkan penurunan berat badan, karena mereka mengalihkan nutrisi tubuh untuk mendukung pertumbuhannya sendiri. Mereka melakukan itu dengan melepaskan segala macam zat yang disebut sitokin, yang pada dasarnya membajak sinyal tubuh dan mengarahkan kembali semua nutrisi untuk mendukung proliferasi dan pertumbuhannya sendiri. Jadi, jika Anda menyadari bahwa Anda kehilangan berat badan secara tidak sengaja dan tanpa alasan yang jelas, maka saya pasti akan menyarankan Anda untuk diperiksa tidak hanya untuk kanker usus besar, tetapi juga kanker lainnya. Tanda halus lain yang bisa menjadi gejala peringatan awal kanker usus besar adalah darah dalam tinja Anda, dan istilah medis untuk itu adalah hematokezia. Darah dalam tinja sebenarnya adalah salah satu tanda khas kanker usus besar. Meskipun demikian, penyebab paling umum dari darah dalam tinja sebenarnya tidak terkait dengan kanker usus besar, melainkan pendarahan yang disebabkan oleh wasir.
Alasan lain yang cukup umum untuk darah dalam tinja adalah kondisi yang disebut divertikulosis, di mana Anda mungkin mengembangkan kantung-kantung kecil di dalam dinding usus Anda, dan kantung-kantung itu terkadang dapat berdarah atau terinfeksi. Namun setiap kali Anda melihat darah di tinja Anda di toilet atau di tisu toilet setelah menyeka, Anda tidak boleh berasumsi bahwa pendarahan itu karena sesuatu seperti wasir. Anda perlu memeriksakan diri untuk memastikan Anda tidak menghadapi sesuatu yang lebih serius. Tanda lain yang harus Anda waspadai adalah tinja berwarna gelap atau hitam. Warna gelap ini juga disebabkan oleh pendarahan, tetapi alasan mengapa ia tampak hitam adalah karena sumber pendarahan biasanya berasal dari suatu tempat di sistem pencernaan bagian atas, seperti lambung atau usus kecil, dan saat darah mengalir di sepanjang saluran pencernaan, ia berinteraksi dengan bahan kimia pencernaan yang mengubah warnanya dari merah menjadi hitam. Namun darah gelap ini juga dapat berasal dari usus besar dan lebih khusus lagi dari kolon ascendens yang terletak di sisi kanan perut. Biasanya tinja hitam memang menunjuk pada masalah di lambung kita, tetapi dalam beberapa kasus itu juga dapat berasal dari sumber pendarahan di usus besar yang perlu dievaluasi untuk kanker. Hal ini membawa saya, Dr. Budi Santoso, ke tanda lain yang harus selalu dievaluasi untuk kanker usus besar, yaitu anemia defisiensi besi. Alasan hal ini terjadi adalah kanker di usus besar mungkin tidak hadir dengan pendarahan yang jelas seperti yang baru saja kita bicarakan. Tetapi itu dapat menyebabkan kehilangan darah kronis atau ringan dari tumor yang berdarah. Dan pada akhirnya kehilangan darah itu perlahan-lahan menghabiskan cadangan besi tubuh. Karena tubuh membutuhkan besi untuk membangun dan mengisi kembali hemoglobin dalam sel darah kita. Pergantian konstan dalam darah inilah yang menyebabkan defisiensi besi dan berujung pada anemia. Kanker usus besar bukanlah alasan paling umum mengapa orang terkena anemia defisiensi besi, yang biasanya disebabkan oleh asupan besi yang kurang, menstruasi yang berat, atau penyakit ginjal. Tetapi jika Anda didiagnosis dengan zat besi rendah dan anemia, terutama jika Anda seorang pria, kemungkinan kanker usus besar pasti perlu disingkirkan. Gejala lain yang bisa merujuk pada kanker usus besar adalah perasaan penuh setelah buang air besar atau perasaan evakuasi yang tidak tuntas, dan istilah medis untuk ini adalah tenesmus. Ini adalah perasaan konstan, seperti Anda harus pergi ke kamar mandi. Dan itu terjadi karena saat kanker tumbuh, terutama jika terletak di usus besar bagian bawah atau di rektum, ia dapat menekan dinding usus atau dapat meniru sensasi tinja yang tersisa di rektum. Perasaan atau gejala ini sering disalahartikan sebagai masalah pencernaan umum seperti sindrom iritasi usus besar, tetapi ini juga bisa menjadi tanda awal kanker, terutama jika berlanjut selama beberapa minggu. Gejala lain yang perlu dievaluasi jika bertahan lebih lama dari beberapa minggu adalah gas atau kembung yang berlebihan. Gas dan kembung ini terjadi karena beberapa mekanisme. Jika pertumbuhan kanker menjadi cukup besar, itu dapat menyebabkan penyumbatan fisik di usus besar yang dapat memerangkap gas di belakangnya, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kembung dan ketidaknyamanan perut. Mekanisme lain adalah tumor ini sebenarnya dapat menghalangi pencernaan normal dan fermentasi makanan di usus besar, yang pada akhirnya mengarah pada gangguan keseimbangan bakteri di usus kita. Dan setiap kali bakteri usus atau mikrobioma kita terganggu, itu dapat menyebabkan lebih banyak gas dan kembung. Terkadang Anda mengalami situasi di mana penyumbatan parsial oleh tumor akan memperlambat perjalanan limbah di usus besar, yang kemudian akan memberi bakteri lebih banyak waktu untuk memfermentasi makanan yang tidak tercerna dan mengarah pada produksi gas yang lebih banyak. Jadi jika Anda mengalami kembung yang terus-menerus dan Anda belum melakukan perubahan pola makan baru-baru ini, atau jika kembung dan gas bertahan lebih dari beberapa minggu, maka itu adalah tanda bahaya yang sangat perlu dievaluasi. Sekarang mari kita bicarakan tanda awal paling umum dari kanker usus besar. Dan itu sebenarnya adalah tidak ada tanda sama sekali atau tidak adanya gejala klinis. Hal itu karena kanker usus besar harus cukup lanjut sebelum Anda mulai mengembangkan banyak tanda untuk memberitahu bahwa ada masalah. Itulah mengapa sangat penting untuk bersikap proaktif dengan screening kanker usus besar Anda. Karena waktu terbaik untuk menemukannya adalah ketika Anda tidak memiliki gejala sama sekali, dan semakin awal Anda menemukannya semakin tinggi peluang Anda untuk bertahan hidup. Di sini di Indonesia, rekomendasinya adalah untuk memulai screening pada usia 45 tahun bagi orang-orang dengan risiko rata-rata terkena kanker usus besar. Screening dapat dilakukan baik dengan kolonoskopi maupun dengan tes yang lebih non-invasif.
seperti tes tinja yang dapat Anda lakukan di rumah. Untuk kolonoskopi ini adalah prosedur sederhana, di mana tabung fleksibel panjang dengan kamera dimasukkan ke dalam rektum dan dokter spesialis pencernaan Anda akan dapat memeriksa seluruh usus besar Anda untuk mencari segala jenis polip atau jaringan abnormal. Jika mereka menemukan polip yang mengkhawatirkan, mereka akan dapat segera mengangkat polip tersebut dan mengirimkannya untuk biopsi. Kolonoskopi dianggap sebagai standar emas untuk screening dan mendiagnosis kanker usus besar, tetapi ada beberapa kelemahan. Pertama, kolonoskopi memerlukan persiapan pembersihan usus sehari sebelum prosedur, dan itu bukan hal yang menyenangkan bagi kebanyakan orang. Ada juga risiko komplikasi yang sangat kecil seperti pendarahan atau perforasi selama prosedur, dan karena kolonoskopi di Indonesia biasanya dilakukan di bawah sedasi. Ada juga risiko komplikasi kecil dari obat penenang atau anestesi itu sendiri. Jika Anda merasa enggan melakukan kolonoskopi, ada alternatif lain yang dapat didiskusikan dengan dokter Anda, yaitu tes berbasis tinja, di mana Anda mendapatkan alat untuk menguji sampel tinja Anda dari darah yang bisa mengindikasikan kemungkinan kanker usus besar. Tes tersebut adalah tes darah samar tinja atau tes imunokimia tinja. Ada juga beberapa tes tinja yang dapat memeriksa sampel Anda untuk perubahan DNA apapun yang mengkhawatirkan terkait kanker usus besar atau polip besar. Keuntungan dari tes berbasis tinja ini adalah sifatnya yang tidak invasif, sehingga tidak memerlukan prosedur atau pembiusan. Tetapi di sisi lain, tes ini juga tidak sebaik kolonoskopi dalam mendeteksi polip atau prekursor kanker. Tes ini harus dilakukan mulai dari setiap tahun hingga setiap 3 tahun tergantung pada tes yang Anda pilih. Jadi ada pro dan kontra untuk setiap tes, tetapi yang terpenting adalah melakukan screening tidak peduli tes mana yang Anda pilih. Sebagai catatan, 45 tahun adalah batas waktu paling lambat kita harus memulai screening untuk kanker usus besar bagi orang dengan risiko rata-rata, dan dalam beberapa kasus Anda perlu memulai jauh lebih awal pada usia yang jauh lebih muda. Jika Anda memiliki penyakit radang usus seperti Crohn atau colitis ulcerativa, maka Anda harus memulai screening lebih awal. Selain itu, jika Anda memiliki anggota keluarga dengan riwayat kanker usus besar atau riwayat polip berisiko tinggi, maka rekomendasinya adalah untuk memulai screening pada usia 40 tahun dan bukan 45 tahun atau 10 tahun sebelum usia kerabat saat didiagnosis mana saja yang lebih dulu. Sebagai contoh, jika kerabat Anda didiagnosis pada usia 35 tahun, maka screening Anda harus dimulai 10 tahun sebelumnya, yaitu sedini usia 25 tahun. Tentu ada sedikit penyesuaian tergantung pada faktor risiko lain yang mungkin Anda miliki atau seberapa dekat tingkat kekerabatan Anda. Tetapi dokter Anda akan dapat memandu Anda mengenai tes terbaik untuk situasi Anda atau waktu terbaik untuk memulai screening. Pada akhirnya sama pentingnya dengan membicarakan tanda-tanda awal kanker usus besar agar kita dapat mendeteksinya lebih awal. Hal yang mungkin lebih penting lagi adalah mengetahui cara mencegahnya. Jadi tetaplah pantau terus karena saya akan membuat video lain di masa depan tentang berbagai penyebab kanker usus besar pada kaum muda. Dan saya akan berbicara tentang langkah-langkah apa yang perlu Anda mulai ambil untuk menurunkan risiko kanker Anda. Jangan lupa berlangganan dan tetap ikuti saluran nutrisi cerdas. Saya harap informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.